لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah pada Bapa yang Allah SWT. Bersyukur Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita haturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Assalamualaikum. Semoga kita berjurah mengajar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in hingga saat ini. Dan segala senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan bagi kita semua dan serta Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita ingin melanjutkan pada hadis-hadis berikutnya yang kemarin sudah sampai kepada hadis yang ke 732, dan sekarang kita akan masuk pada hadis yang ke-733. Dan sebelumnya mari kita sama-sama meluruskan niatan kita. Bismillah, niat karena kita ingin melaksanakan daripada salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita buat dalam rangka untuk memperoleh daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita buat ini semua, kita pasang satu niatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho, enggak lain. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-733, rawaina fi Sunan Abi Dawud عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: دخلت مع أبي بكر رضي الله عنه أول ما قدم المدينة، فإذا عائشة ابنته رضي الله عنها مضطجعة قد أصابتها حمار، فأتاها أبو بكر فقال: كيف أنت يا بنية؟ وقبل خدها. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berbicara tentang bagaimana kemarin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang bagaimana kita berkasih sayang
kepada sesama, maksud kita kepada anak kecil, kepada orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita. Salah satu wujud kasih sayang kita kepada mereka adalah dengan perlambang kita ini ada mencium mereka. Itu bagian daripada lambang kasih sayang seorang tua terhadap anaknya. Dan itu sudah berjalan. Bahkan seperti kita ingat, kemarin kita ingat betapa ada orang yang dengan kesombongannya ibaratnya, saya itu punya anak sampai 10, nggak pernah sih saya cium-cium mereka, katanya. Di depan Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan seperti itu adanya. Maka Rasulullah SAW kemudian menyampaikan sabda itu, man la yarham la yurham. Ya, orang yang tidak punya kasih sayang, yang tidak disayangi. Orang yang tidak menyayangi maka tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu adalah wujud sayangnya seorang tua kepada anak-anak mereka. Kemudian yang berikutnya kemarin saat ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain dalam Sunan Abu Dawud, ceritakan dari sahabat Barra bin Azib. Beliau menyampaikan, suatu ketika saya masuk bersama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di permulaan beliau masuk ke Madinah. Kemudian di saat itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, putri daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sedang tergeletak sakit kena penyakit demam. Maka beliau pun datang kepada sang putri tadi itu. Kemudian beliau tanya, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada putrinya, kaifa anti ya bunayya, bagaimana keadaanmu anakku sayang? Dan begitu disampaikan, wa qabbala khaddaha, kemudian beliau mencium pipinya sebagai tanda sayang tadi itu. Dia mencium pipi daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya, warawaina fi kutub at-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah, dalam kitab at-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i, juga dalam kitab Ibnu Majah, bil asanid as-sahihah, dengan sanad-sanad yang sahih. Selanjutnya, an Safwan ibni Asal as-Sahabi, dari sahabat Safwan bin Asal, qala, beliau menyatakan, qala al-Yahudi li sahibih, ada seorang Yahudi kemudian ngomong pada temannya, qala Yahudi li sahibihi, idhab bina ila hadan nabi, coba kamu ajak saya untuk berangkat ketemu sama Nabi. Orang Yahudi pengen minta diajak ketemu sama Nabi gitu. Ketemu sama Nabi, diajak, bareng saya ajak ketemu sama Nabi. Kemudian pada Rasulullah SAW datang mereka berdua, si Yahudi tadi dengan temannya, kemudian bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan Rasulullah fasalahu antis ayatin bayyinatin, kemudian beliau tanya kepada Nabi tentang 9 tanda-tanda kenabian tadi itu. Ditanyain 9 perkara, ditanyakan, dengan bukti ini benar Nabi apa enggak nih? Ada 9 perkara ditanya.
Sampai-sampai kemudian terjawab semua oleh Rasulullah Muhammad SAW, dijawab semua oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah dia mendengarkan jawabannya, qabbalu yadahu wa rijlahu, kemudian mereka mencium daripada tangan Rasulullah SAW dan bahkan kaki Rasulullah Muhammad SAW, mencium tangan dan kaki Rasulullah Muhammad SAW. Waqala, kemudian mereka menyatakan, nashhadu annaka nabiyyun, saya bersaksi bahwa engkau adalah seorang nabi. Maka beliau mencium. Yang perlu kita lihat di sini adalah pekerjaan mereka mencium tangan Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang perlu kita lihat. Sebagaimana kemarin sebagai kelanjutan yang ada, bahwa mencium tangan orang yang dimuliakan tadi itu bagian daripada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah waraina fi sunan Abi Dawud bil isnad sahih al-Malih an Iyas ibn Dawfal qala ra'aitu Abu Nadrah qabla Khadd al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Juga menceritakan tentang sebuah hadis dengan sanad yang baik, dengan sanad yang sahih, sanadnya sahih lagi baik, dari sahabat Iyas bin Dawfal. Beliau menyampaikan, ra'aitu Abu Nadrah qabla Khadd al-Hasan ibn Ali, saya telah melihat daripada Abu Nadrah, nama salah sahabat Abu Nadrah ini, bapaknya Nadrah ini nama aslinya adalah sahabat Munzir bin Malik bin Quta'ah. Ini seorang tabi'in yang kuat, seorang yang thiqah, dapat dipercaya. Beliau menyampaikan bahwa saya melihat Abu Nadrah mencium daripada pipi Hasan, cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun disampaikan di sini bahwa mencium anak kecil, seperti kemarin disampaikan bahwa mencium anak kecil seperti itu adanya adalah bagian daripada bentuk kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita lihat bahwa itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'an Ibnu Umar annahu kana yuqabbilu ibnahu Saliman. Untuk Ibnu Umar juga sama, bahwa dia pernah mencium daripada putranya namanya Salim. Wa yaqulu ya'jabu min syaikhin yuqabbilu syaikhan. Beliau menyampaikan, kalau kamu heran ada yang namanya orang tua mencium pada anak kecil begini adanya, nggak usah heran. Ta'ajublah kamu itu, ajiblah kamu itu, ta'ajublah kamu itu, heranlah kamu itu kalau malah melihat orang tua yang mencium orang tua lagi. Udah tua mencium lagi yang namanya orang tua. Syekh ketemu syekh mencium daripada syekh tersebut, itu heran. Lebih daripada yang namanya itu, dalam hadis berikutnya disampaikan, wa Salim bin Abdullah wa Sal bin Abdullah atas dari Sayyid Jalil ada Ahraduz Zuhadul Ummah wa Ubadiha annahu kana ya'ti Abu Dawud As-Sijistani. Beliau datang suatu ketika kepada Abu Dawud As-Sijistani. Beliau menyampaikan kepada yang namanya orang tua, akhrij li lisanaka alladhi tuhaddithu bihi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluhu. Di suatu ketika sampaikan di situ
Itu sahabat Abdullah Tastari tadi itu datang kepada sahabat Abu Dawud, As-Sijistani. Kemudian beliau menyampaikan, ada orang tua ketemu orang tua, Pak Syekh ketemu Syekh, ketemu kepada yang namanya sahabat ini sudah tabiin gitu. Disampaikan kepada apa itu sahabatnya dari itu Abu Dawud As-Sijistani, akhrij li lisanaka alladhi tuhaddithu bi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba keluarkanlah lidahmu yang lidah itu sudah terbiasa untuk menyampaikan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikeluarkan lidahnya tadi itu, terus dicium itu lidahnya. Ini bukan cuma sekedar mencium. Kenapa? Karena tabarukan gitu. Kepengen mendapatkan berkah dari lidah yang sudah biasa sering dipakai untuk meriwayatkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai seperti itu adanya. Kemudian dia setelah dikeluarkan lidahnya, ya kayak kita suruh melet begitu, setelah melet begitu kemudian beliau menciumnya daripada lidah yang ada. Ini lidah berkah ini. Lidah berkah, lidah yang biasa dipakai untuk meriwayatkan sabda-sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hormatnya orang dulu sampai begitu. Kalau mau heran ada begitu adanya. Takjub kan seperti itu adanya. Apalagi yang namanya kita Masya Allah, lisan-lisan yang tiap hari dipakai untuk mengucapkan kalam-kalam Allah luar biasa. Dan kisah-kisah seperti ini adanya yang berhubungan dengan yang namanya ulama-ulama salaf soleh, af'al salaf fi hadzal bab, dalam bab begini ada ya, aktsarun an tuhsar. Jadi banyak lagi, saking banyaknya sampai tidak bisa mungkin diceritakan lagi itu. Saking banyaknya itu kemudian kita baru tahu berapa itu. Kalau seandainya kita belum tahu banyak, itu ada pantasnya gitu loh. Kenapa? Jadi kita belum pernah tahu banyak. Saking nggak pernah tahu banyak tentang cerita-cerita salafus saleh pada saat itu, sampai kita gampang mengatakan, oh tidak ada begitu. Sampai begitu adanya. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang cium tangan, heran. Sampai saking herannya mengatakan, oh nggak ada itu. Kita yang cium tangan tuh nggak ada. Itu nggak ada keterangannya seperti adanya. Padahal cerita tentang perkara begitu luar biasa banyak banget. Kalau diceritakan semuanya itu butuh satu kitab sendiri yang bahas perkara begitu adanya. Pasal berikutnya wala ba'sa bitaqbil wajh mayyit as-salih litabarruk. Wala bitaqbil rajul wajh sahibihi idza qadima min safarihi wa nahwihi. Jadi enggak apa-apa mencium wajah mayit, mencium ada orang yang sudah meninggal, wajahnya kemudian dibuka, mencium wajah orang yang sudah meninggal karena tabarruk, karena pengen dapat keberkahan daripada apa yang telah dibuat banyak karena beliau sudah meninggal. Kemudian dia pengen penghormatan yang terakhir, beliau pengen mencium wajah orang yang sudah wafat tadi itu tidak apa-apa, boleh seperti itu adanya. Begitu pun tidak apa-apa juga kalau kita itu mencium daripada yang namanya seorang laki-laki kepada yang namanya wajah temannya yang mungkin barangkali baru datang dari pergi jauh, baru ketemu, kemudian
cium pipi seperti itu adanya, itu juga termasuk dibolehkan, jadi tidak apa-apa. Kalau dia karena pergi dari jauh terus pulang udah ketemu gitu. Yang seperti itu ada dasarnya apa? Rawaina fi Sahih Bukhari. Kami telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari an Aisyah fil hadits tawil, dalam hadis yang panjang, fi wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat Sayyidah Aisyah pernah mengatakan, dakhala Abu Bakar radhiyallahu anhu fakashafa an wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma kabba alaihi wa qabbalahu thumma baka. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat tadi itu, Sayyidah Aisyah menyaksikan bahwa Sayyidina Abu Bakar datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat tadi itu, kemudian dibuka penutup wajahnya. Setelah dibuka penutup wajahnya, beliau kemudian membungkuk dan mencium daripada wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma akaba alaihi faqabbalahu tsumma baka. Kemudian setelah itu baru beliau kemudian menangis karena haru tadi seperti itu adanya. Itu pernah dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini yang telah dikerjakan dan telah dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar kepada saya itu juga cukup banyak sahabat-sahabat yang lain. Itu menunjukkan daripada kebolehan daripada amalan tersebut dibuat. Jadi kalau sekarang kita misalnya ada entah itu gurunya, bakirnya yang wafat dan lain sebagainya, kemudian datang bagaimana, ya boleh-boleh aja kalau misalnya tidak merepotin yang begini. Warawayna fi kitab Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anhu. Qalat, beliau menyatakan, tetap masih dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qadima Zaidun ibn Harithah, Zaid bin Harithah datang ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti, pada saat itu disampaikan Rasul ada di rumahku, kata beliau. Fatahu qarra al-bab. Kemudian beliau datang, mereka berdua datang ngetuk pintu. Itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ngetuk pintu Rasulullah, tok 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 gitu seperti biasa. Faqama ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi datang kepada mereka yang mengetuk pintu tadi itu, dibuka pintunya, yajru thawbah wa tanaqahu, kemudian beliau memeluknya dan kemudian beliau muqabbal, beliau menciumnya, jadi pelukan beliau menciumnya, itu seperti itu adanya. Kalau At-Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah hadis yang hasan. Ini pun juga sama, hadis yang seperti ini adanya juga telah disebutkan tadi itu, disampaikan bahwa di situ ada Rasulullah pun buat seperti itu adanya. Di mu'anaqah, berpelukan, kemudian mencium daripada ibu sahabat tadi itu. Wa amal mu'anaqah wa taqbil wajhi li ghairi tifl wa li ghairi qadim min safari wa nahwi fa makruhani. Adapun yang namanya kita mu'anaqah, berpelukan, kemudian kita melanjutkan dengan berciuman pipi tadi itu, yang bukan kepada anak-anak, bukan kepada anak-anak, berarti kepada yang sudah sampai kepada dewasaan hadud taklif, sudah dewasa begitu. Dan juga bukan karena emang yang sedang pulang dari mana-mana, bukan karena lama nggak ketemu baru ketemu dan sebagainya, bukan seperti adanya, maka kalau begitu adalah makruh. Kalau nggak dari mana-mana peluk-pelukan begitu dimakruhkan seperti itu adanya. Nassa ala karahatihima Abu Muhammad Al-Baghawi wa ghairihi min ashabina. Seperti ini adanya yang telah disampaikan oleh
Abu Muhammad Al-Baghawi, beliau menyampaikan bahwa yang begitu adalah makruh. Jadi kalau bukan karena bepergian, bukan kepada yang namanya anak-anak, sama-sama kita sudah dewasa begitu, langsung kemudian kita berpelukan, cium pipi kanan, cium pipi kiri dan sebagainya begitu adanya, itu bukan termasuk perkara yang sunahkan, tapi perkara yang dimakruhkan. Ada begitu pula ada satu hadis marawainahu fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah, dalam kitab Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, an Anas radhiyallahu anhu qala, beliau menyatakan qala rajulun, suatu ketika ada seorang laki-laki tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu? Qala la. Ini satu contoh Rasulullah SAW menyatakan jawaban daripada pertanyaan seorang sahabat. Ada yang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, dari kami itu kalau kami ada yang namanya saudara kami atau teman kami yang baru datang tadi itu, kemudian dia baru datang dari jauh dari itu, kemudian apakah kami boleh untuk menyambut mereka, disambut dengan seperti yang nanya mereka dengan membukukan badan seperti itu adanya, karena penghormatan kepada mereka temannya tadi itu. Kata Rasulullah SAW, qala la, enggak. Kemudian sahabat tadi juga bertanya lagi, afayaltazimuhu wa yuqabbilu, bagaimana ya Rasul kalau saya kemudian menyambut mereka dengan memeluk mereka, dengan mencium mereka yang baru datang tadi itu? Maka beliau pun juga menyatakan jawabannya, qala, beliau menyampaikan la, enggak seperti itu juga. Kalau kemudian beliau pun juga bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, fayakhudhu biyadihi wa yusafihuhu, qala na'am. Bagaimana ya Rasul kalau kami datang begitu adanya, kemudian saya salaman, ambil tangannya, kemudian saya bersalaman? Maka Rasul menjawab, ya, na'am, ya. Qala At-Tirmidzi haditsun hasan. Imam At-Tirmidzi juga mengatakan hadis ini pun juga hasan. Jadi kalau yang namanya bertemu dengan teman bukan karena emang dari jauh dan sebagainya, ya cukup dengan salaman doang. Kalau sekarang musimnya lagi musim seperti ini adanya, musim pandemi, ya dimaklumi dimaklumi ya. Salamnya ya salam seperti yang disarankan, salam seperti yang disarankan. Ya, kita maklumi kondisi seperti itu adanya. Kenapa? Karena keadaan itu menentukan daripada hukum. Bagaimana keadaan yang ada tadi itu. Nah, kondisi seperti ini adanya, ya kita mengikuti kondisi yang seperti ini adanya sesuai dengan apa yang disarankan oleh orang yang paham tentang perkara kesehatan tadi itu. وهذا الذي ذكرناه في التقبيل والمعانقة وأنه لا بأس به عند القدوم من سفر ونحوه. Kalau baru datang dari pergi jauh atau yang lainnya tadi itu, maka nggak apa-apa, dibolehkan oleh begitu. Nah kalau yang bukan, yang biasanya bukan karena sedang pergi jauh dan sebagainya tadi itu, maka cukup dengan salaman tadi itu. Ini sampai sepertinya diatur sama Rasulullah Muhammad SAW. Nah kemudian yang namanya kita perlukan dan ciuman seperti itu adanya, mencium teman kita yang karena pergi jauh. Kalau yang bagaimana kalau yang sekarang
kepada yang namanya orang-orang yang saat ini ada laki-laki yang ganteng banget kemudian sampai kayak perempuan begitu adanya. Nah kalau begitu hukumnya berbeda juga. Laki-lakinya dari itu kelewat ganteng itu sampai kepada seperti timbul seperti perempuan kayak begitu adanya, atau orang menyebut yang nggak tahu lah yang lain wajahnya kayak begitu adanya, amrot tadi begitu. Nah kalau begitu orang yang ganteng dan menawan dari wajahnya, kalau begitu adanya bukan cuma makruh tapi haram seperti itu adanya. Kalau begitu diharamkan, dihukumi seperti yang namanya wanita, mau syahwat nggak syahwat, mau yang mencium dan yang dicium sama, kedua-duanya punya hukum yang sama, yaitu sama-sama tidak diperbolehkan, sama-sama hukum yang haram. Wal madzhab as-sahih indana tahrimun nadhar ila al-amrad al-hasan walau kana bi ghairi syahwatin. Bahkan bukan cuma yang namanya berciuman tadi, tapi melihat wajahnya pun juga termasuk dalam hukum yang diharamkan, walaupun bi ghairi syahwatin, walaupun dengan tanpa syahwat. Ini yang disampaikan tentang kelanjutan daripada kemarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya ridha kepada kita semuanya. Berikutnya adalah faslun fil musafahah. Bagaimana tentang yang namanya bersalaman, nanti insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya kalau Allah izinkan nanti. Tentang bersalaman nanti di sini disebutkan dari beberapa hadis yang cukup panjang. Ada hadis dari Bukhari juga Imam Muslim, Imam Al-Bukhari juga menyampaikan banyak keterangan tentang bersalaman tadi. Khusus tentang bersalaman insyaallah akan kita lanjutkan dalam pengajian yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah mengizinkannya. Kurang lebih maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lil-thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.